Itu teman-teman saya sekalian, Al-Haddar beliau dari kota Tarim, udah wafat ya. Beliau ini teman-teman saya sekalian sampai pernah dapat tasbih dari dalam makomnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi beliau diminta sama Syekh Abu Bakar bin Salim buat pergi ke makomnya. Dia bilang, saya kasih kamu tasbih. Gak tahu tuh dari mana tasbihnya. Dia datang ke makomnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ngambil tasbih itu. Tasbih dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim udah wafat berapa tahun yang lalu, dan itu kakek beliau. Kakek beliau gitu, keberapa tahu. Perempuan, teman-teman saya sekalian saya muliakan, tapi tajamnya ngelihat, Masya Allah. Jadi gimana kita nggak mau percaya sama Imamul Haddad dalam hal mengobati penyakit-penyakit hati? Jika bahkan yang hidup di zaman sekarang gitu ya, maksudnya sekarang dia udah wafat ya, tapi maksudnya di zaman sekarang gitu, yang mata saya masih ketemu, telinga saya masih dengar gitu kan, orang-orang yang sebegitu Masya Allahnya. Saya pernah bawa rombongan berapa belas orang perempuan ketemu sama beliau, masing-masing dinasehati itu persis banget sama apa yang paling dia perlukan. Udah kayak profesor dokter profesor spesialis gitu ya, yang memang ngelihat badan kamu nih, udah tahu nih gitu, udah tahu nih penyakitnya apa, yang diperlukan apa, obatnya apa. Nah itu Ubaba Umairah. Sampai dengan tahun saya terakhir ke kota Hadramaut itu masih jumpa sama beliau 2013. Oh enggak, dia udah wafat. Beliau wafat itu di tahun-tahun mungkin 2010 2009 gitu. Kali terakhir ke sana udah nggak ada, beliau udah wafat. Tahun-tahun sebelumnya tuh teman-teman saya sekalian, tiap datang saya bawa tuh, sengajain pokoknya ada satu sesi di mana semuanya perlu untuk diobati sama Ubaba Umairah. Beliau tuh akan lihat gitu kan, kemudian nasihatin, dan sekaligus dikasih bacaan sama beliau, kamu baca ini, kamu begini, hati-hati, yang hormat sama suami. Waduh, ada lagi datang, sama orang tua tuh nggak boleh gitu. Ya Allah, tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, teman-teman saya sekalian, langsung jelek masuk ke hati. Dan itu tuh memang yang paling diperlukan sama orang tersebut. Nggak usah terlalu cinta gitu sama dunia. Ketahuan semuanya udah. Ya Allah, luar biasa. Pokoknya emang bener-bener banget tuh Bapak Umairah tuh, Haddadul Qulub tuh teman-teman saya sekalian, Haddadul Qulub. Ya gimana kita nggak mau percaya sama Imamul Haddad kalau bahkan di era milenial ada orang-orang yang sampai seperti itu. Saya ketika jumpa sama beliau habis selesai itu, saya kemudian bilang, "Oh Baba, ini saya nih masa jadi gaet doang nih Baba, sekarang giliran saya nih," saya bilang. "Doain saya Baba." Baba liatin terus gini, "Kamu minta didoain biar punya anak." Itu tahun berapa tuh ya, 2009 2010 gitu. Saya udah kawin, udah agak lamaan waktu itu, belum hamil sampai sekarang sih. Saya bilang, "Iya Baba, doain saya biar punya anak." Beliau malah nanya gini, "Kamu pengen punya anak buat apa, Halimah?" Ih, bingung ya saya ya. Seumur-umur saya kalau minta doa sama orang, doain biar punya anak, itu pertanyaannya suka gini doang, "Udah berapa lama kawinnya?" Kan begitu ya? Kayak sebuah kenormalan, sebuah kewajaran bahwa orang kalau udah kawin ya pengen punya anak. Sebagaimana orang kalau udah umur di atas 20-an tahun pengen kawin. Kan begitu ya? Itu kan normal tuh. Yang gak normal itu kan kalau orang umur 9 tahun, "Doain dong biar saya kawin." Ini kan kecentilan, kan gitu ya. Kalau kemudian ada orang, "Doain dong saya biar punya anak." Kamu udah kawin apa belum? Belum. Nah itu kan aneh.
Lah saya ini loh udah kawin lama, jadi kan wajar aja kalau saya pengen punya anak gitu kan. Bapak malah nanya, kamu pengen punya anak buat apaan Halimah? Bingung kan, itu pertanyaan yang gak pernah ada orang nanyain gitu. Sama aja kayak, kamu pengen kawin buat apaan? Nah kan aneh ya. Ya pengen kawin gitu kan. Jadi saya ditanya kayak begitu bingung. Saya bilang, dan karena saya ya ustazah gitu kan. Jadi kan ini alasannya nih harus agak-agak yang agamis lah ya. Islami lah, Islam syar'i lah, syar'i gitu, syar'i. Alasannya kan harus syar'i ya enggak? Jadi saya bilang, biar ada yang mendoakan saya kalau saya mati. Itu kan alasannya ustazah, pantas kan ya. Bapak kemudian nanya kayak begini sama saya, kamu bukannya ngajar Halimah? Iya, Bapak ngajar saya. Nah itu orang-orang yang kamu ajarin, kira-kira kalau kamu meninggal dunia, memangnya mereka nggak mau doain? Iya doain sih. Ya itu kan udah jauh lebih banyak daripada anak yang berhasil kamu punya, kalaupun kamu punya anak. Iya juga sih. Jadi buat apa Halimah? Saya bilang, biar ada yang nerusin. Masih agama nih, masih syar'i nih. Biar ada yang nerusin kalau saya meninggal dunia nanti. Maksudnya nih ilmunya gitu ya. Nah, saya punya sedikit ilmu, ada yang saya turunin nih gitu. Biar dia nanti kalau saya meninggal dunia, biar dia bisa lanjutin gitu. Beliau bilang, memangnya orang-orang yang kamu ajarin selama ini nggak bisa nerusin gitu? Lagian kan kamu bisa nulis buku. Nah itu kan juga jadi penerus. Kalau kamu meninggal kan jadi baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat yang kata Allah khairun. Gimana? Wal baqiyatus sholihatu. Gimana? Kenapa kok kalau setiap kali saya lupa gak ada yang bisa ngingetin ya? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihatu, dan peninggalan-peninggalan yang bagus. Tuh mesti kita pikirin nih, apa nih baqiyatus sholihat kita nih? Peninggalan-peninggalan yang baki. Nah, peninggalan itu yang kekal. Kita kan bakalan mati nih. Nah, kita kalau mati nih kan ninggalin sesuatu nih. Iya enggak? Apa nih yang kita tinggalin? Harus as-sholihat. Harus peninggalan-peninggalan yang bagus. Nah, itu selain anak, ada yang lain-lain. Apaan? Buku, ilmu yang manfaat. Jadi begitu beliau bilang, kan nggak harus anak Halimah. Yang lain-lain kan bisa juga jadi anak-anak didik yang akan terus melanjutkan ilmu kamu. Saya pikir-pikir ya juga ya, kitab, buku yang saya tulis bisa jadi peninggalan. Apalagi zaman sekarang nih kan, ada media sosial, ada suara-suara saya di YouTube, ada apa yang saya tinggalin buat orang masih bisa terus didengerin sampai kapan-kapan waktu. Jadi nggak bisa juga tuh alasan penerus tadi nih. Mesti nyari lagi nih alasan. Dan saya nggak ketemu alasan syar'i lain nih. Jadi akhirnya saya pun kembali kepada diri saya sendiri. Apa sebenarnya yang saya inginkan dengan adanya anak? Kemudian saya pun menjadi sangat-sangat manusiawi dan sangat perempuani. Saya bilang, ya Baba, doain biar punya anak, biar suami cinta sama saya. Dan itu beliau malah ketawain saya. Disitulah saya merasa sedih, merasa kok saya ini ternyata belajar segini lama nggak kemana-mana ya ini ya. Beliau bilang kayak gini nih, kamu tuh Halimah lupa apa?
Siapa yang menjadi pengendali hati? Pengen apa kamu nak? Pengen dicinta sama suami kamu? Bahkan dia nggak bisa ngatur hatinya sendiri. Gimana mau ngatur rasa hatinya buat kamu? Dan kamu pikir anak bisa jadi pengatur hati suami? Hati suamimu? Beliau ketawain gitu, maksudnya ini alasan kamu nih nggak banget. Kayak kamu dipengaruhi sama siapa selama ini? Dipengaruhi sama sinetron, dipengaruhi sama film, dipengaruhi sama apa nih? Apa yang kamu baca selama ini sampai lupa bahwa pengendali hati cuma satu, namanya. Saya jadi semakin menunduk dalam. Ya Allah, ya Allah. Saya bilang bener juga ya. Kayak saya nggak pernah ketemu aja orang yang anaknya banyak tapi suaminya nggak cinta sama dia. Betul apa nggak? Betul apa nggak? Teman-teman saya sekalian, banyak banget anaknya banyak tapi hati suaminya nggak kepada dirinya. Dan itu kan tambah semakin sakit hati. Saya yang udah mengandung anak-anak. Sampai pernah gitu kan, ada seorang istri punya anak 4 gitu. Ustazah, ya Allah sakit hati saya Ustazah. Suami saya lebih milih perempuan itu loh Ustazah, yang cuman sendirian padahal kami berlima. Kami berlima Ustazah. Saya sama anak-anak saya berlima nih Ustazah. Dan bisa-bisanya suami lebih memilih dia Ustazah yang sendirian. Ya Allah, ya Allah. Lah kamu sih suruh milih. Ngapain ya enggak? Teman-teman saya sekalian, di situ saya ngerasa bener banget ya. Ya Allah, saya ngaji mondok berapa lama nih? Ternyata masih belum paham juga urusan muqallibal qulub. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu. Doanya Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nih hati kita sendiri kita nggak bisa kontrol, apalagi hatinya orang. Ya Allah, ya Allah. Ngapain saya fokus sama agar suami mencintai saya? Kenapa saya nggak fokus agar saya tidak mencintai yang tidak halal? Kan begitu? Agar saya bisa mempersembahkan cinta saya kepada yang memang seharusnya hati saya mempersembahkan cinta kepadanya. Allah, Rasulnya, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Kenapa malah mikirin rasa hatinya orang? Kenapa nggak mikirin rasa hati kita sendiri? Karena bahkan terhadap rasa hati kita sendiri kita nggak punya kontrol. Makanya mesti minta sama Allah SWT. Dan itu nggak ada kaitan sama urusan anak sih sebenarnya. Jadi tambah nggak punya alasan saya. Jadi waktu ditanyain gitu, dia kemudian nanya balik ke saya, jadi gimana Lima? Masih pengen punya anak? Masih. Walaupun nggak punya alasan. Waktu itu gitu ya, tetap aja doain. Beliau kemudian bilang, nah, katanya nih, ini teman-teman sekalian, ucapan sederhana tapi keluar dari hati yang bersambung kepada Tuhannya. Karenanya kesederhanaan ucapan tidak membuat kata-kata tersebut turun derajatnya. Ia tetaplah kata-kata tinggi yang seharusnya hati kita memahaminya. Bukan ucapan dengan bahasa intelektual, akan tetapi kosong makna. Bukan dengan bahasa tinggi-tinggi, pembahasan apa gitu. Nggak ada. Kalimat-kalimat sederhana keluarnya dari hati yang kenal sama Allah SWT. Karenanya jadi kalimat-kalimat tinggi luar biasa. Beliau bilang, Halimah, kamu harus tahu nak, hidup ini sudah terlalu sibuk dari hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah. Terlalu banyak hal di dunia ini melenakan kita dari Allah SWT, bikin kita lupa sama Allah. Padahal kita hidup buat Allah.
kamu mau ditambahin lagi dengan urusan anak. Kesibukan yang kita punya dari dunia sudah banyak banget bikin kita tersibukkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau ditambahin lagi dengan urusan-urusan yang lain? Beliau kemudian bilang, saya Halimah dari muda, dari belia, saya lihat teman-teman saya pada kawin, saya angkat tangan minta sama Allah, ya Allah, saya tidak mau terlalaikan darimu, saya tidak mau tersibukkan darimu, saya tidak ingin kesibukan saya di atas muka bumi ini bukan untukmu. Maka ya Allah, kalau kiranya saya menikah membuat saya lalai darimu, menyibukkanku darimu, sibuk saya ngurusin suami sampai saya sibuk tidak kepadamu, kesibukan saya ini kepada suami sampai saya tidak sibuk kepadamu, ya Allah jangan kawinkan saya. Saya ketika dengar itu sambilan mikir terhenyak jelek banget. Ya ampun, Hubaba Umairah sudah makrifat bahkan dari sebelum balik. Hubaba Umairah sudah faham makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah bahkan dari sebelum beliau balik, teman-teman sekalian. Ya Allah, aku tidak ingin tersibukkan dengan selainmu. Maka kalau kesibukanku dengan suamiku membuat aku lalai darimu, jangan kawinkan aku ya Allah. Kuat banget hatinya mau doa kayak begitu. Luar biasa banget teman-teman saya sekalian. Bahasanya sederhana akan tetapi masuk ke relung hati benar-benar karena diucapkan dari hati yang mengenal Allah Tuhannya. Masya Allah. Tapi saya menikah Halimah. Saya tahu bahwa ternyata menikah, bahwa dalam pandangan Allah menikah tidak akan melalaikan saya darinya. Saya menikah. Sesudah saya menikah saya ganti doa. Ya Allah, jika memiliki anak membuat aku terlalaikan darimu, jangan kasih saya anak ya Allah. Maka saya biarkan suami saya, jika dia memang ingin memiliki anak, biarkan ia memiliki anak dari selain saya. Sebab saya hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun teman-teman sekalian, saat itu saya tahu bahwa bidadari tidak usah kau tunggu hadirnya nanti di surga, ia sudah ada dari sejak di atas muka bumi ini. Dan wanita di hadapan saya, Ubaba Umairah, nama aslinya Ubaba Rugayyah, Ubaba Rugayyah binti Umar Al-Haddar, adalah salah satu dari bidadari bumi yang senantiasa dipandang Allah dengan cintanya, karena ia telah mempersembahkan bagian terbaik dari dirinya, yaitu hatinya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tidak untuk selainnya. Wa bidzalika umirtu, beliau faham, untuk itulah beliau diciptakan. Wa ana minal muslimin, aku adalah salah satu dari hambamu yang selalu menyerahkan diriku. Cakep banget gak sih? Keren banget gak sih? Tinggi banget gak sih? Ya Allah, dan kita jatuh bangun, kepengen punya rumah, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Masya Allah. Dan kita rebutan, dan kita sampai berantem rebutan warisan, dan kita sampai kesel gak bisa maafin ketika ada orang yang merebut rizki yang menurutmu seharusnya menjadi milikmu. Sedih bener.
Betapa sangat bedanya hati kita dari hati mereka, teman-teman. Betapa jauhnya. Makanya mereka tahu apa yang Allah mau, dan mereka menjadi hamba-hamba Allah. Kita yang kita tahu apa yang kita mau, makanya kita jadi hamba-hambanya nafsu. Iya apa ya? Dan dengan bangganya kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, hanya kepadamu aku menjadi hambamu, hanya kepadamu aku menghamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kata Allah, emang iya? Hanya kepadaku kamu mengabdi. Emang iya? Enggak tuh. Kamu mengabdi kepada keinginan hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk keinginanmu sendiri. Dan kamu merasa seperti sudah mengabdi kepadaku. Belum. Makanya katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Lau ma wajibtu an agraha fil Qur'an fis salam ma garatu." Sungguh, andai tidak wajib bagi saya untuk membacanya di dalam Fatihah dalam salat, saya tidak akan pernah berani membacanya. Tiap kali saya membacanya, hati saya bilang belum. Tiap kali saya bilang iyyaka na'budu, kata hatinya belum. Iyyaka nasta'in, kata hatinya bohong. Kamu masih minta tolong sama suamimu, kamu masih berharap dari si fulan, kamu masih berharap dari harta, kamu masih berharap dari sini, kamu masih berharap dari pekerjaan, kamu masih berharap dari pemberian, dan kamu mengaku bahwa iyyaka nasta'in, aku tidak berharap kecuali darimu ya Allah. Bohong, kata hatinya. Ya Allah, ya Allah, betapa sangat jauhnya kita dari kemurnian hati yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nih para walinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Fokus mereka kepada urusan hati. Itu empat tadi itu. Fokus mereka tuh.